Waktu awal divonis gagal ginjal, saya nggak ngerti deh, kenapa bisa kena gagal ginjal. Terus penyebabnya juga saya nggak tahu apa. Padahal ya sebelumnya tuh saya nggak ngerasa sakit apa-apa loh. Tapi setelah itu tiba-tiba. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tommy Zakaria. Masih dengan saya Tommy. Di video kali ini saya mau membahas mengenai cara mengatasi gagal ginjal kronis. Tapi sebelumnya buat kamu yang tertarik dan ingin mengetahui seputar gagal ginjal, pas banget nih. Di sini tempatnya, karena di channel ini saya membagikan berbagai informasi yang menarik seputar gagal ginjal. Jadi buat kamu yang memang tertarik dan ingin mengetahui seputar gagal ginjal, tunggu apa lagi, buruan subscribe dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya. Jadi teman-teman semua, khususnya pasien gagal ginjal, perlu diketahui nih, gagal ginjal kronis itu terjadi karena rusaknya fungsi ginjal akibat dari penyakit yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, biasanya nih pada tahap awal gejalanya belum bisa dirasakan dengan jelas, karena penurunan fungsi ginjal masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Tapi jika penurunan fungsi ginjal sudah memasuki tahap yang lebih lanjut, maka gejalanya akan mulai terasa lebih jelas. Oleh sebab itu, gagal ginjal disebut juga dengan the silent killer. Maka dari itu, sebelum semuanya terjadi lebih jauh lagi, maka kita perlu mengetahui gejala dari gagal ginjal agar bisa cepat ditangani dan diobati, biar tidak semakin parah. Nah, saya tuh sudah pernah membahas di video sebelumnya mengenai gejala dari gagal ginjal. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai gejala dari gagal ginjal, kalian bisa lihat di link berikut ini nih, di sini ya. Atau nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Kalian bisa lihat di sana. Oke, kita lanjut ya. Sampai saat ini, gagal ginjal itu belum bisa disembuhkan. Dalam arti kata, gagal ginjal sampai saat ini tidak bisa disembuhkan. Perawatan dibutuhkan hanya untuk membantu menangani gejala-gejala yang bisa menimbulkan komplikasi. Nah, perawatan di sini berupa obat-obatan seperti obat hipertensi, vitamin penambah darah, dan vitamin ginjal lainnya. Meskipun gagal ginjal memang sampai saat ini belum bisa disembuhkan, namun jangan khawatir untuk teman-teman semua pasien gagal ginjal. Kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang untuk kesehatan kita. Jadi, jika kalian merasakan adanya gejala gagal ginjal di tubuh kalian, maka kalian harus cepat-cepat konsultasi ke dokter agar cepat ditangani dan diberikan pengobatan biar tidak semakin parah. Jika kalian sudah merasakan dan kalian mengetahui adanya gejala dari gagal ginjal di tubuh kalian, maka sebaiknya kalian harus lebih ekstra menjaga kesehatan tubuh kalian. Nah, saya punya tips nih, gimana caranya menjaga kesehatan tubuh jika kalian itu sudah merasakan adanya gejala dari gagal ginjal. Yang pertama, tips dari saya, minum air di waktu yang tepat. Maksudnya adalah jika kita haus, maka sebaiknya kita harus minum air putih, jangan ditunda-tunda. Dan minumnya juga jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Dan yang kedua, tips dari saya, rutin berolahraga dengan volume yang ringan atau yang sedang. Jangan terlalu berat, sesuai dengan kondisi tubuh kalian aja. Tips yang ketiga, kalian jangan tidur terlalu malam atau terlarut malam, karena tidak baik untuk kesehatan kalian. Tips yang keempat, jangan beraktivitas terlalu berat. Pokoknya kalau kalian itu sudah merasakan adanya gejala dari gagal ginjal, jangan beraktivitas terlalu berat. Itu bisa membuat kondisi kalian menjadi ngedrop. Terus yang kelima,
makan makanan yang sehat dan bergizi. Kalian itu harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Mulai dari sekarang, jangan makan makanan yang sembarangan. Dan tips yang keenam, jika kalian itu mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi, kalian harus rutin minum obat darah tinggi atau obat hipertensi sesuai dengan anjuran dokter. Nah, yang terakhir, tips yang ketujuh, ikuti saran dan aturan dari dokter. Nah, itulah beberapa tips yang bisa kalian lakukan jika kalian itu sudah merasakan adanya gejala dari gagal ginjal di tubuh kalian. Jadi, jika kalian itu merasakan adanya gejala dari gagal ginjal, ya kalian sebaiknya memang harus cepat-cepat konsultasi ke dokter agar cepat ditangani dan diobati biar tidak semakin parah. Tapi jika kalian memang sudah terkena penyakit gagal ginjal kronis atau kalian itu sudah divonis gagal ginjal kronis, maka kalian harus mengikuti saran dari dokter. Biasanya dokter akan menyarankan untuk cuci darah. Jangan kalian tidak cuci darah atau kalian terlambat untuk cuci darah. Cuci darah itu sangat penting untuk pasien gagal ginjal. Jika kalian tidak cuci darah atau kalian itu terlambat untuk cuci darah, maka itu akan beresiko sangat besar kepada tubuh kalian. Ya, resikonya kalian akan berakibat badan tuh menjadi bengkak-bengkak, kalian juga bisa sesak napas, bahkan juga bisa terjadi kematian. Makanya cuci darah itu sangat penting banget untuk pasien gagal ginjal. Karena cuci darah itu fungsinya untuk mengeluarkan racun dan cairan yang berlebih yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kesimpulan pembahasan di video kali ini, yang pertama adalah kita harus mengetahui gejala atau ciri-ciri dari gagal ginjal. Terus yang kedua, jika kita memang merasakan adanya gejala dari gagal ginjal di tubuh kita nih, maka kita harus segera konsul ke dokter agar cepat ditangani dan diberikan pengobatan biar tidak semakin parah. Nah, yang ketiga, jika kita memang sudah terkena penyakit gagal ginjal kronis, ya sebaiknya kita ngikutin saran dokter. Dokter itu biasanya menyarankan kita untuk cuci darah. Nah, yang keempat, kita harus minum obat secara rutin sesuai dengan petunjuk dokter, sesuai dengan aturan dokter. Nah, itulah pembahasan di video kali ini. Semoga pembahasan di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka video ini, ya kalian bisa like videonya dan di-share videonya juga. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.